Salam Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya percaya saudara diberkati Tuhan dan jadi berkat sepanjang minggu ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul firman Tuhan hari ini adalah siapa penguasa hati Anda akan menentukan apa dan siapa pengharapan Anda. Dalam dunia yang semakin hari semakin berkembang saat-saat sekarang ini, kecenderungan setiap orang adalah berupaya untuk mencapai apa yang sedang diharapkan oleh setiap orang, yaitu keberhasilan, kesuksesan, masa depan yang cerah, dan sebagainya. Apakah itu salah? Tidak salah. Tapi mari kita simak firman Tuhan. Dalam mencapai semua yang kita rindukan, yang kita harapkan, apa yang kita andalkan. Kalau kesuksesan menguasai hati kita, maka itulah yang akan menjadi pengharapan kita. Itulah yang akan menjadi andalan kita. Karena kita berpikir bahwa semua pencapaian saya peroleh dengan kekuatan tertentu. Bisa saja kecerdasan saya, bisa saja relasi saya, bisa saja pengalaman saya, bisa saja modal saya, dan masih banyak yang kemudian bisa menjadi andalan setiap orang untuk mencapai tujuan-tujuan hidupnya. Jadi siapa yang menguasai hati kita akan sangat menentukan apa dan siapa pengharapan kita untuk mencapai apa yang menjadi dambaan kita, kerinduan kita, harapan kita, masa depan kita. Pemazmur dalam Mazmur 62 ayat 6 berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Pemazmur memberikan suatu komitmen, suatu statement, suatu pernyataan dalam Mazmur pujian. Hanya Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Pertanyaan penting bagi kita semua dalam menjalani hidup yang Tuhan percayakan kepada kita adalah, apakah yang menjadi harapan kita? Kalau harapan saudara bangun kepada Allah seperti pemazmur, saudara akan mendapatkan ketenangan, saudara akan mendapatkan kedamaian, saudara akan mendapatkan sukacita, saudara akan mendapatkan sejahtera. Kenapa? Karena pengharapan yang saudara bangun kepada Allah akan membuat saudara menikmati ketenangan, pemeliharaan, penyediaan Allah. Kenapa saudara? Karena Mazmur 62 ayat 7 berkata, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Semua harapan yang dibangun oleh orang bisa saja gagal. Semua harapan yang dibangun di luar Tuhan bisa saja menjadi sia-sia, bisa saja tidak mendatangkan ketenangan, bisa saja tidak mendatangkan sukacita, bisa saja tidak mendatangkan damai sejahtera. Oleh karena apa? Karena semua itu sangat terbatas. Kalau kita baca ayat 7 berkata, hanya artinya tidak ada lain. Hanya dialah gunung batuku. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk dalam situasi dunia yang terus berkembang dengan luar biasa saat ini, kita selalu memiliki pengharapan yang sederhana kepada Tuhan. Seperti Pemazmur 62 ayat 6 dan 7 ini, hanya pada Allah saja. Ayat 7, hanya dialah gunung batuku, tidak ada yang lain.
Apa yang menjadi gunung batu saudara? Apa yang menjadi andalan saudara? Apa yang menjadi pengharapan saudara? Firman Tuhan berkata bahwa kalau Tuhan adalah gunung batu, Tuhan juga menjamin bahwa Tuhan itu adalah keselamatan. Tuhan juga adalah kota benteng. Kota benteng itu adalah kota yang dibangun khusus untuk mempertahankan satu wilayah, satu bangsa menghadapi musuh-musuhnya. Itu cara bertahan daripada masyarakat kuno. Sekarang orang membangun pertahanan negara tidak lagi secara defensif semata, tetapi secara ofensif dengan persenjataan canggih, dengan rudal-rudal, dengan segala macam teknologi persenjataan yang terus berkembang pesat saat-saat sekarang ini. Tapi apakah itu menjamin bahwa orang yang menggunakan senjata-senjata canggih untuk melindungi dirinya dan negaranya, bangsanya, itu terjamin? Bapak Ibu Saudara, saya yakin seperti pepatah berkata, kalah menjadi debu, menang jadi arang. Tidak ada yang selamat dalam perang modern. Saat ini kita melihat bangsa-bangsa sedang berlomba dalam perlombaan teknologi persenjataan. Indonesia pun juga sedang terlibat di dalam perlombaan persenjataan di ASEAN ini. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kedaulatan negara kita. Tidak salah. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, apakah itu terjamin? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa langit dan bumi akan lenyap. Semua harapan-harapan yang dibangun oleh manusia akan menjadi patah, akan menjadi gugur. Semua pencapaian manusia pada akhirnya akan berakhir. Kalau kita baca firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 8 ayat 20, firman Tuhan berkata bahwa seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Siapa? Allah pencipta langit dan bumi, pemilik segala sesuatu. Allah yang berdaulat menentukan sejarah dan nasib manusia. Kitab Wahyu mengajarkan kepada kita bahwa dari hadapannya lenyaplah langit dan bumi dan segala isinya, dan tidak kelihatan lagi tempatnya. Saya tidak ingin membawa hati saudara kepada sikap pesimis, tetapi saya ingin membawa hati saudara, pemikiran saudara, untuk memahami bahwa apa yang menjadi andalan saudara sangat ditentukan oleh siapa yang menguasai saudara, siapa yang menguasai hati dan pikiran saudara. Kalau semua yang akan berakhir ini menjadi andalan dalam hidup saudara, saudara pun akan berakhir sia-sia. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Ayat 22 katakan bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Hidup manusia penuh dengan persoalan dalam segala ambisi, kepentingan-kepentingan, keinginan-keinginan untuk mencari nama, untuk mencari aman, untuk mencari masa depan yang lebih baik, bersifat kekal. Manusia berupaya dengan kekuatannya, dengan hikmat dan kecerdasannya. Silakan. Tapi firman Tuhan berkata bahwa manusia, bahkan seluruh makhluk mengeluh. Apanya yang dikeluhkan? Mungkin saudara berkata, apanya yang saya keluhkan? Bapak Ibu Saudara, upaya-upaya manusia untuk mencari kehidupan yang lebih baik adalah karena dimotivasi oleh ketakutan manusia terhadap kehidupan yang tidak pasti. Ada ketakutan, ada kekosongan dalam jiwa manusia yang membuat manusia berusaha dengan berbagai cara mengembangkan segala sesuatu agar bisa mencapai sesuatu yang pasti untuk masa depannya. Manusia selalu bermimpi-mimpi tentang sorga, bermimpi-mimpi tentang kehidupan yang lebih baik. Bahkan orang berusaha untuk pergi ke Mars,
Orang berusaha untuk tinggal di bulan dan di Mars. Bahkan berkembangnya narkoba saat-saat sekarang ini, itu adalah bentuk-bentuk pelarian-pelarian manusia dari keluhan-keluhan mereka tentang hidup mereka yang tidak pasti. Banyaknya ilmu pengetahuan, harta benda dan sebagainya secara finansial luar biasa, tetapi apakah itu menjamin? Tidak menjamin. Makanya semakin orang kaya, semakin terlibat di dalam penyalahgunaan narkotik. Kita lihat para selebritis yang kaya raya, tapi kebanyakan dari mereka meninggal karena overdosis. Kenapa? Karena mereka mengeluh. Walaupun mereka punya ini, punya itu dan sebagainya, tetapi banyak keluhan-keluhan dalam batinnya. Ada kesia-siaan di dalam batinnya. Ada kekosongan-kekosongan dalam batinnya yang tidak dapat diisi dengan harta benda, ketenaran, kemuliaan, pencapaian. Semua itu hanya dapat diisi oleh Allah, sumber segala sesuatu dan muara dari segala sesuatu. Pengkhotbah pasal 6 berkata, ayat 1, dia adalah seorang Salomo, seorang yang punya istri 1.700 istri dan 300 gundik, seorang yang kaya raya dan sangat populer. Firman Tuhan berkata tidak ada orang sehebat dia, baik sebelum dia maupun sesudah dia. Dia punya hikmat dan kecerdasan yang luar biasa, yang sangat terkenal baik di dunia kuno sampai sekarang ini. Tapi dia kemudian menulis di usia senjanya, Pengkhotbah pasal 6 ayat 1, ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia. Ayat 2, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Bayangkan saudara, pengkhotbah dalam sepanjang hidupnya, dari muda sampai menjelang ajalnya, ia mengamati semua berdasarkan hikmat, kecerdasan yang Tuhan berikan kepadanya. Dan dia berkata ada satu kemalangan yang dialami oleh banyak orang. Orang itu dikaruniai Allah kekayaan, dapat karunia kekayaan, dapat karunia harta benda, dapat karunia kemuliaan luar biasa, sehingga tidak kekurangan satu apapun yang diingininya. Tetapi sayang, orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Kenapa? Karena di dalam dirinya tidak ada Tuhan. Dia tidak berkata seperti pemazmur, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Hanya dialah kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pengkhotbah menjelaskan bahwa orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yang hatinya tidak dikuasai oleh Tuhan, tapi dikuasai oleh ambisi pengakuan, pujian, kehormatan, pencapaian, dikaruniai harta benda, kemuliaan dan tidak kurang satu apapun yang diingininya. Tetapi sayang, ia tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit, kata Salomo. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara tidak ingin menjadi seperti yang dikatakan Salomo ini. Punya kemuliaan, punya kehormatan, punya harta, punya segala sesuatu yang saudara ingini, makan, minum, pakai, melimpah-limpah, apa saja yang saudara inginkan. Tetapi sayang, tidak diberi kuasa untuk menikmatinya.
Dan fenomena inilah yang sedang terjadi di dunia akhir zaman saat ini. Ada banyak orang yang mengejar sesuatu yang adalah sebenarnya tidak ada. Mengejar fata morgana, mengejar bayang-bayang, mengejar ketiadaan, mengejar kepalsuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan merindukan engkau mengejar Dia, mencari Dia, menjadikan Dia sebagai andalan dalam hidupmu, menjadikan Dia sebagai sumber pengharapanmu. Hanya dari Dialah pengharapanmu, hanya Dialah keselamatanmu. Hanya dari Dialah engkau mendapatkan ketenangan, kedamaian dan sejahtera serta sukacita. Hanya Dialah jaminan perlindunganmu. Hanya Dialah jaminan keselamatanmu. Dan engkau tidak akan goyah oleh situasi apapun yang sedang terjadi di depanmu. Pemazmur dalam Mazmur 71 berkata, sebab engkaulah harapanku ya Tuhan. Tuhan, aku percaya kepadamu sejak mudaku. Bangunlah satu harapan hanya kepada Tuhan seperti pemazmur. Dari muda, Daud dari muda mempercayai Tuhan. Daud dari muda menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Dan itu sebabnya firman Tuhan berkata bahwa kerajaan Daud tidak akan berkesudahan. Itu terjadi ketika keturunannya, yaitu Yesus Kristus, datang menjelma menjadi manusia. Dia mati dan bangkit kembali, naik ke sorga. Sebentar dia akan kembali menjadi raja segala raja, baik dalam pemerintahan 1000 tahun di bumi maupun dalam pemerintahan dalam kerajaan sorga. Ketika semuanya sudah berakhir, ia akan menjadi raja atas segala bangsa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, taruhlah pengharapanmu, taruhlah imanmu, taruhlah andalanmu hanya kepada Dia saja. Jangan saudara menaruh pengharapan saudara kepada hal-hal yang tidak pasti. Dalam kisah Daud, kita tahu Daud ketika dari muda, sejarah tentang Daud luar biasa. Walaupun dia disepelekan, dianggap anak bawang, tanggung jawabnya hanya menggembalakan beberapa ekor domba di gunung. Sedangkan saudara-saudaranya adalah orang-orang yang sangat diperhitungkan karena kemampuannya, kehebatannya, karena penampilan fisiknya. Mereka menjadi prajurit-prajurit Saul. Tetapi Daud dari muda, dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Dalam pengharapan kepada Tuhan, walaupun berada di daerah yang begitu terpencil, tidak ada pengakuan, tidak ada pujian dan tidak ada penghormatan, tetapi Tuhan kenal dia. Dari padang penggembalaan, dari bukit-bukit penggembalaannya, dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi raja atas orang Israel. Untuk menjadi raja, dia harus menyingkirkan saudara-saudaranya, karena ternyata saudara-saudaranya tidak dipilih oleh Tuhan. Ayahnya pun tidak memperhitungkan dia, tetapi Tuhan memperhitungkan dia. Kenapa? Karena sejak muda Daud mengandalkan Tuhan. Sejak muda Daud mengharapkan Tuhan. Sejak muda Daud menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Dan ketika Samuel, sang nabi, diutus ke rumah Isai di Bethlehem, Samuel diberitahu Tuhan bahwa bukan yang kelihatan oleh matamu yang dipilih oleh Tuhan. Manusia memilih berdasarkan pengamatan matanya, tetapi Tuhan berbeda. Tuhan melihat hati, hati yang teguh mempercayai Tuhan. Pada waktu itu Daud tidak berada di rumah Isai ayahnya. Ketika Samuel datang untuk mencari seorang raja yang akan dilantik jadi raja. Jadi Tuhan berkata kepada Samuel bahwa
ada satu orang yang tidak ada saat ini. Lalu dipanggillah Daud, seorang muda yang bau padang, bau binatang, bau gembala pada umumnya. Tetapi dialah yang dipilih oleh Tuhan. Singkat cerita, Daud ini kemudian mengunjungi saudara-saudaranya yang sedang berperang melawan tentara-tentara Filistin. Dan saat itu Daud mendengar bagaimana tentara-tentara Saul, orang-orang Israel ini lari dari hadapan tentara Filistin, karena panglima tentara Filistin itu adalah seorang yang luar biasa besarnya, dan tidak ada yang berani menghadapi seorang tentara Filistin dengan persenjataannya yang besar, lengkap. Dialah Goliat. Dan kita tahu bagaimana Tuhan menyerahkan Goliat ke tangan Daud. Dia tidak membawa pedang, hanya mengambil 5 batu dari kali, lalu kemudian melempari Goliat dengan batunya. Dan kita tahu Goliat kemudian tumbang. Saat itu juga senjata pedang daripada Goliatlah yang dipakai untuk memotong leher dari Goliat, dan di bawahnya menghadap kepada Saul. Nah, dalam kitab 2 Samuel 22, ketika musuh-musuhnya berhasil dikalahkannya dengan tuntunan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, dia berkata di dalam 2 Samuel 22 ayat 2, "Ku cinta kepadamu ya Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Tuhan seperti benteng yang kuat, tempat aku berlindung. Allahku seperti gunung batu, tempat aku bernaung. Seperti perisai Ia menutupi aku dan menjaga aku aman selalu." Ini nyanyian Daud ketika dia menyelesaikan persoalan-persoalan yang diizinkan Tuhan terjadi atasnya. Menghadapi semua persoalan-persoalan itu, ia tidak mengandalkan kekuatannya, tetapi dia mengandalkan Tuhan. Seperti kata-katanya kepada Goliat, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, dengan persenjataan lengkap. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah Israel yang engkau hina itu." Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Daud telah menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita mempercayai Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan melindungi kita. Tuhan menjadi benteng kita. Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Dan pada usia 30 tahun, Daud kemudian menjadi raja atas seluruh Israel. Dan Tuhan membuat musuh-musuhnya takluk kepada dia. Dalam pasal 22 dari 2 Samuel ayat 31 sampai 33, firman Tuhan berkata sebagai nyanyian daripada Daud, "Adapun Allah, jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Allah, Dialah yang menjadi tempat pengungsianku, yang kuat dan membuat jalanku rata." Rindukah saudara hidup saudara dipelihara, dijaga, dijamin oleh Tuhan, dan jalan hidup saudara rata? Jadikanlah dia sebagai sumber pengharapan saudara. Sebuah mazmur di dalam Mazmur 121, ada satu pernyataan dari pemazmur. Ini merupakan mazmur siarah. Jadi mazmur ini dari pasal 120 dan sampai 134 itu berbicara tentang
nyanyian siarah. Ketika orang-orang Israel datang ke bait Allah, datang ke Gunung Sion, mereka menyanyikan nyanyian siarah. Pemazmur berkata dalam nyanyian siarah ini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Bapak Ibu Saudara, mungkin saudara sedang mengharapkan pertolongan. Saudara mulai melayangkan matamu ke berbagai gunung. Dari manakah pertolongan? Mungkin gunung kekayaan, mungkin gunung jabatan, mungkin gunung simpanan, mungkin gunung keluarga, mungkin gunung-gunung pengalaman, mungkin gunung-gunung yang saudara andalkan adalah pendidikan saudara. Tapi firman Tuhan berkata dalam Mazmur ini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan? Apakah gunung-gunung yang saya sebutkan tadi yang akan mendatangkan pertolongan kepada saudara dalam segala perjalanan hidupmu? Ayat 2 berkata, pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara, jadikanlah Tuhan sumber pertolonganmu, bukan sumber lain yang tidak pasti. Pertolongan yang pasti adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dialah pemilik bumi, dialah pemilik langit, dialah pemilik kehidupanmu, dialah pemilik nafasmu, dialah pemilik jatuh bangunmu. Dialah yang menentukan segala sesuatu dalam hidup manusia. Sejarah dunia, sejarah bangsa-bangsa ada di dalam kedaulatannya. Alkitab mencatatnya. Mulai dari kitab Kejadian, permulaan bumi sampai akhir daripada bumi ada dicatat dalam Alkitab. Seperti apa awalnya dan seperti apa akhirnya. Ditulis oleh firman Tuhan, oleh penulis wahyu Yohanes, salah satu murid Yesus. Dia menulis ketika dia diizinkan Tuhan melihat kemuliaan Allah dalam kekekalan. Dia mendapat pewahyuan. Dia berkata, dia mendengar Tuhan berkata, akulah Alfa dan Omega, akulah awal dan akhir. Jadi siapa yang menjadi andalan saudara? Kalau semuanya ada di dalam kendali Tuhan, berawal di dalam Dia dan bermuara di dalam Dia, kenapa saudara mencari harapan-harapan lain yang adalah pengharapan palsu? Pemazmur berkata di dalam Mazmur 62, dengan tenang jiwaku menantikan Allah, dari Dia saja keselamatanku. Hanya Dia yang melindungi dan menyelamatkan aku. Ia pembelaku, aku tak akan goyah. Itulah pengharapan yang pasti dan bukan PHP. Ayat 6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Semoga firman Tuhan ini menuntun saudara untuk berjalan, menjalani hari-hari hidup saudara dengan bijak. Jangan salah mengambil keputusan. Seperti firman Tuhan sebelumnya, jadikanlah Tuhan sebagai penguasa dalam hidupmu. Seperti kata pemazmur, maka saudara memiliki jaminan pengharapan di dalam Dia. Dan segala sesuatu yang saudara jalani seumur hidup saudara tidak menjadi sia-sia. Seperti firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara tidak akan disia-siakan Tuhan.
Janganlah saudara goyah dalam iman pengharapanmu. Walaupun dunia boleh goncang, dunia boleh hancur, dunia boleh kacau, tetapi saudara teruslah berdiri teguh, kokoh, jangan goyah. Teruslah giat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Teruslah giat melayani, teruslah giat bersaksi, teruslah tinggal di dalam Dia. Sebab segala sesuatu yang engkau kerjakan dalam persekutuan dengan Tuhan melalui imanmu kepadanya, jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati. Amin.